Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh Halo, selamat pagi. Anda menyaksikan Inspirasi Pagi bersama saya, Putri Windasari. Pemirsa, sistem pemerintahan berbasis elektronik ini menjadi faktor penting dalam mendukung operasional keseharian pemerintahan, baik di tata kelola, kemudian domain kebijakan internal, serta layanan operasi pemerintah pusat maupun juga pemerintah daerah. Nah, Pusat Data Nasional ini menjadi salah satu infrastruktur yang juga penting untuk mendukung percepatan implementasi SPBE atau digitalisasi pemerintahan. Lalu, seperti apa penjelasan selengkapnya dan bagaimana pemerintah memastikan bahwa data yang sudah dikumpulkan, disimpan dan juga dikelola ini akan efisien, transparan dan juga aman? Sudah bergabung bersama kita dua narasumber pada pagi hari ini, ada Profesor Yudo Giri Sucahyo, Eskom, Mkom, PhD UI, Guru Besar di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia. Selamat pagi, Pak Yudo, sehat? Alhamdulillah. Kemudian ada Alphonse Tanujaya, pakar keamanan siber. Selamat pagi, Pak Alphonse. Baik, sehat ya Pak? Baik. Baik, mungkin saya mau langsung ke Pak Yudo terlebih dahulu. Saat ini seperti apa perkembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik dan potensi kedepannya seperti apa itu? Siap, jadi sistem pemerintahan berbasis elektronik dikeluarkan dalam bentuk Perpres. Dan kalau tadi Mbak Putri menyebutkan terkait dengan tata kelola, dalam hal ini adalah tata kelola teknologi informasi. Nah, di sistem pemerintahan berbasis elektronik itu sudah nembak beberapa sumber daya TI. Kalau kita kaitkan dengan akademis, sumber daya TI itu ada 4. 1 data, 2 aplikasi, 3 infrastruktur, yang terakhir itu adalah SDM. Pusat Data Nasional yang disebutkan Mbak Putri ini, dia berusaha nembak atau menyelesaikan masalah terkait infrastruktur. Baik, lalu tantangannya sendiri hingga saat ini seperti apa? Siap, jadi kalau terkait dengan infrastruktur, tantangannya adalah sederhana aja, negara kita tuh besar sekali. Kita terdiri dari lebih dari 17.000 pulau, tentu saja tidak mudah untuk menghubungkan seluruh instansi pemerintah daerah maupun pemerintah pusat yang ada di Indonesia ini. Alhamdulillah tahun 2019 setidaknya kita sudah selesai mengerjakan yang namanya palaparing, itu jaringan backbone yang menyambungkan dari Sabang sampai Merauke, meskipun kita masih punya masalah terkait dengan kilometer terakhir. Bagaimana menyambungkan dari kabel submarine itu bawah laut untuk lalu kemudian disambungkan ke gedung-gedung, sekolah, dan kantor. Nah, harapannya kalau misalkan ini jaringan komputer ini atau jaringan backbone ini sudah selesai, lalu semuanya terhubung ke Pusat Data Nasional, itu akan memberikan efisiensi yang banyak terkait dengan infrastruktur teknologi informasi di Indonesia. Baik, kalau dari Pak Alphonse sendiri melihat sistem pemerintahan berbasis elektronik ini seperti apa Pak ke depan dan harmonisasinya itu bagaimana nanti antar lembaga dan juga instansi pemerintah? Ini satu keniscayaan ya. Jadi kita berbasis elektronik akan memberikan satu keuntungan dan efisiensi. Tapi challenge-nya memang komunikasi antar badan, antar lembaga itu yang perlu menjadi perhatian bahwa skill dan kemampuannya itu berbeda-beda. Jangankan yang di daerah, yang di pusat saja terkadang juga tersendat-sendat lah mengikuti ini. Jadi mungkin perlu dipertimbangkan lebih banyak mengakomodasi millennials atau yang lebih muda, karena mereka lebih cepat adapt dengan digitalisasi ini. Baik, nah lalu untuk kontribusi konkretnya nih dalam mendukung pencapaian visi Indonesia Maju bagaimana? Sebenarnya Pusat Data Nasional ini secara teknis satu hal yang baik, ada satu koordinasi, terus ada satu diletakkan di satu tempat. Mungkin hal ini akan menjadi banyak isu. Mengapa? Karena kalau kita letakkan di satu tempat ada keuntungannya, di mana semuanya kan di sana dikelola dengan baik. Tapi ada kerugiannya juga, di mana sekali down hancur semua. Don't put your egg in one basket gitu. Jadi harus diantisipasi juga untuk itu ya. Itu yang perlu dipertimbangkan. Jadi data itu tetap perlu di backup dan diamankan. Ketentuannya kan ada di Indonesia. Walaupun secara teknis sebenarnya data kalau sudah di-encrypt, mau taruh di mana pun orang nggak akan bisa baca.
walaupun secara fisik ditaruh di data center luar negeri, karena suatu saat kalau terjadi bencana atau apa di data center Indonesia nggak bisa diakses, kita masih ada backupnya. Sebenarnya ini masalah pengamanannya, tapi ya itu mungkin yang bisa jadi pertimbangan. Nah, ini menarik melanjutkan dari kata Pak Alfon tadi, bahwa informasinya ini akan ada 4 wilayah yang akan dibangun pusat data nasional. Nah, itu seperti apa penjelasannya? Ya, memang sebaiknya dan di negara-negara lain juga, pusat data nasional itu tentu tidak hanya satu, perlu ada lebih dari satu, sehingga yang satu itu bisa menjadi backup dari yang lainnya. Sehingga ketika ada satu permasalahan dengan salah satu pusat data nasional, maka yang lain siap menggantikan. Nah, tadi Mbak Putri menyebutkan terkait dengan Indonesia Maju. Jadi kalau kita lihat bahwa Indonesia ini tahun 2045 itu akan menjadi negara dengan ekonomi digital terbesar di dunia, kalau tidak salah kelima terbesar di dunia. Jadi itu menjadi pilihan buat kita. Sekarang kita punya bonus demografi, masyarakat kita banyak, dan kalau kita mau menjadi negara dengan ekonomi digital yang kelima terbesar di dunia, pertanyaannya kan sederhana aja, apakah kita hanya akan menjadi konsumen dari ekonomi digital tersebut atau kita mau menjadi produsen. Nah, kalau kita mau menjadi produsen, tentu saja kan akan ada banyak investasi yang masuk terkait dengan ekonomi digital, dan tentunya layanan publik harus bagus. Nah, kalau layanan publik mau bagus, berarti kan artinya layanan publik pemerintah daerahnya juga harus mantap. Nah, kalau tadi Pak Alfons menyebutkan bahwa kita punya namanya kesenjangan digital. Antara satu pemerintah daerah dengan pemerintah daerah lain, tentu saja kesenjangan digitalnya ada. Ada yang bagus dari sisi SDM-nya, ada yang masih perlu diperbaiki dari sisi SDM-nya. Jadi itu yang menjadi PR kita semuanya, koordinasi antar semua pihak, termasuk kami atau saya dari universitas, untuk bisa meningkatkan literasi digital mereka, sehingga ketika infrastruktur sudah beres, aplikasi juga sudah sedang diatur dengan namanya aplikasi umum, aplikasi khusus dan sebagainya. Data juga sedang diatur dengan yang namanya satu data, dan itu semuanya menjadi sumber daya teknologi informasi yang penting untuk penata kelolaan teknologi informasi. Iya, ini kan kalau kita melihat saat ini tuh ada banyak sekali aplikasi ya, mungkin ada ribuan ya mungkin ya aplikasi dari setiap instansi dan lembaga. Nah, itu nanti bagaimana proses harmonisasinya, Pak? Ya, jadi sekarang ini pun juga sebenarnya beberapa aplikasi sudah dinyatakan sebagai aplikasi umum. Saya ambil contoh aja lah, contoh aplikasi pengadaan. Sudah ditetapkan oleh pemerintah bahwa aplikasi umum untuk pengadaan secara elektronik adalah yang namanya SPSC. Nah, dulu sebelum adanya SPSC, itu ya masing-masing pemerintah daerah mengembangkan sendiri aplikasi untuk yang namanya sistem pengadaan mereka. Bisa dibayangkan lah, investasi untuk sistem pengadaan pendidikan juga tidak murah. Kita ambil saja misalkan asumsinya 1 miliar misalnya itu ya. Jadi kalau misalkan taruhlah 1 miliar dikalikan sekian ratus kabupaten kota yang ada kan pasti banyak. Nah, dengan sudah ditetapkannya aplikasi umum SPSC, berarti kan seluruh instansi pemerintah baik pusat maupun daerah menggunakan satu aplikasi yang sama, yaitu yang namanya aplikasi SPSC. Jadi ini penghematan atau efisiensi besar-besaran. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana mereka mengakses aplikasi umum ini. Oleh karena itu perlu ada yang namanya pusat data nasional. Jadi nanti aplikasi umum ditempatkan di situ, lalu kemudian semua instansi pemerintah daerah terhubung ke situ. Baik, baik, menarik sekali ya. Saya mungkin di segmen selanjutnya pemirsa kita akan bahas soal keamanan, efisiensi dan juga transparansi dari pengelolaan data kita nanti di pusat data nasional. Kami akan kembali sesaat lagi, Inspirasi Pagi. Anda kembali di Inspirasi Pagi. Melanjutkan pertanyaan saya sebelumnya nih, bagaimana kemudian pemerintah ini memastikan data yang dikumpulkan, disimpan lalu dikelola ini bisa aman, transparan dan juga efisien, Pak Yudo? Oke. Nah, kalau terkait dengan keamanan, pusat data nasional itu kan akan menjadi wadah dari nanti berkumpulnya data di situ. Jadi pertama, dari sisi infrastrukturnya, maka pusat data nasional ini harus memenuhi standar-standar baik yang standar nasional maupun internasional. Contoh misalkan, ya sudah harus yang namanya tersertifikasi ISO 2701, lalu kemudian sudah harus memenuhi syarat TIR 3, TIR 4 dan sebagainya. Apakah itu menjawab permasalahan? Tentu tidak. Karena nanti di atas infrastruktur ada yang namanya layer yang namanya aplikasi.
Jadi seberapa aman pun dari pusat data nasionalnya, tapi kalau lalu kemudian dari sisi aplikasinya tidak teramankan dengan baik, ya bocor juga gitu kan. Nah kalau nanti dari sisi aplikasi udah beres, berikutnya lagi adalah soal datanya. Seberapa aman pun pusat data nasional, tetapi ketika misalkan data ini ditransmisikan atau dikirimkan ke pihak lain, lalu kemudian tidak memenuhi kaidah-kaidah keamanan, ambil contoh misalkan enkripsi misalkan, atau tidak disandikan, ya bocor juga di tengah jalan. Jadi memang bicara soal keamanan data atau informasi ini memang harus nembak dari segala lapisan yang ada. Oke, kalau dari Pak Alfons sendiri melihat ini apakah ada aspek kritis yang perlu diperhatikan nggak dari Pusat Data Nasional ataupun SPBE ini? Ada 3 aspek yang penting. 1 people, 2 proses, 3 teknologi. Teknologi kita bisa beli, proses dan people itu yang perlu. Dan kelihatannya kita lemah di people. Nah itu catatannya apa nih? Tantangannya Jadi, juga. Ya, challenge-nya kita perlu orang-orang yang mengerti, memiliki kebiasaan. Jadi security is a habit gitu loh. Jadi itu bukan suatu aturan yang kamu harus jalani dengan ini, tapi seperti katakan kalau kita mau aman, kita perlu jalankan security itu seperti diet gitu loh. Diet itu mengubah pola hidup. Kalau diet kita mengubah pola hidup, tapi abis itu udah kurus, kita balik lagi ke pola lama, gemuk lagi. Nah security juga begitu. Ya kalau kita mau aman, kita harus mengubah cara kita bekerja, cara mendisiplinkan bagaimana mengelola data, mengamankan kredensial, dan bagaimana scraping data, enkripsi dan sejenisnya yang kebocoran-kebocoran yang terakhir yang kita lihat kan sebenarnya karena people-nya kebocoran data 200 juta lebih ini. Jadi penting lebih juga untuk mengedukasi, mensosialisasikan kepada masyarakatnya sendiri. Betul, juga. ke masyarakat dan pengelola datanya. Oke, nah menyambung tadi nih masyarakatnya mungkin masih banyak yang belum tahu nih. Mungkin bisa dijelaskan Pak Yudo, untuk manfaatnya sendiri apa sih yang bisa dirasakan masyarakat? Ya, kalau kita bicara tadi Pak Alfons menyinggung soal people atau masyarakat. Secara akademis ada 4 tingkatan. Yang paling bawah adalah yang namanya digital awareness. Kita perlu mendidik masyarakat bahwa yang namanya digital itu sekarang udah keniscayaan, nggak bisa lepas. Ini kalau kita bicara generasi Z, milenial udah aman lah, mereka sudah terbiasa menggunakan gawai, gadget segala macam. Tapi tetap aja edukasi misalkan masih banyak yang tertipu pinjol dan segala macam. Nah itu tingkatan berikutnya namanya literasi digital. Nah kalau kita bicara literasi digital, Kementerian Kominfo sendiri kan punya gerakan yang namanya GNLD, Gerakan Nasional Literasi Digital untuk meningkatkan literasi digital masyarakat. Di atasnya ada yang namanya digital competence. Yang ini lalu kemudian dia juga tidak hanya literasi digital, tetapi dia juga bisa memanfaatkan teknologi informasi untuk kepentingannya, misalkan kepentingan ekonomi dan sebagainya. Nah, kami di universitas, kebetulan saya juga di Universitas Indonesia, harus mendidik yang namanya digital expertise atau kepakaran digital, sehingga nanti Indonesia tidak hanya menjadi konsumen cuman make aja, tetapi Indonesia itu juga bisa buat sesuatu. Iya, nah ini kan pemerintah, maksudnya digitalisasi pemerintahan. Tapi kalau untuk non pemerintah, nanti seperti apa kolaborasi antara pemerintah dengan pihak swasta? Ya, pada dasarnya kan kalau kita bicara SPBE, sistem pemerintahan berbasis elektronik, kan juga tidak hanya yang sifatnya G2G, government to government, tetapi juga government to business, termasuk kepada para pelaku usaha. Yang bisa dipermudah jangan dipersulit, yang bisa dipercepat jangan diperlama. Nah hal-hal seperti itu kan teknologi informasi bisa hadir untuk bisa menyelesaikan problem-problem seperti itu. Termasuk nanti ada lagi G2C kepada masyarakat. Baik, kalau dari Pak Alfons sendiri sebaiknya pemerintah kolaborasinya dengan pihak swasta seperti apa agar data kita tetap aman? Pemerintah sebaiknya memposisikan diri sebagai regulator yang baik. Kalau bisa jangan menjadi pemain lah, karena untuk katakan mengelola data center, ya kan, ini butuh satu expertise, satu skill yang tinggi, dan kalau bisa mendorong dari pelaku IT dalam negeri, memberikan kesempatan, mendorong agar mereka maju. Jadi jangan pula kita terlalu idealnya memang kita ambil produk yang udah mature gitu ya, yang udah merek-merek terkenal. Tetapi sebenarnya itu kan jadi kita ada ketergantungan dengan produk luar. Tetapi sebenarnya di dalam banyak potensi, banyak juga perusahaan-perusahaan lokal yang memiliki kemampuan yang
harus diberi kesempatan. Hari ini mereka nggak bisa dibandingkan dengan perusahaan multinasional yang sudah mapan. Tetapi kalau nggak diberi kesempatan, kapan kita bisa maju? Kalau mereka maju TI lokal ini, lama-lama kan Indonesia juga yang akan maju dan pemerintah juga mendapatkan manfaatnya. Nah, kalau dari Pak Alfon mengamati sejauh ini apa sih yang menjadi kendala kolaborasi antara pemerintah dengan pihak swasta ini mungkin tidak berjalan selaras begitu? Faktornya banyak, salah satunya soal budgeting. Kalau budgeting udah ke marketing kan mereka pasti pilih yang decision maker-nya yang memberikan harga terbaik atau memberikan layanan terbaik atau memberikan fasilitas terbaik gitu. Padahal yang memberikan fasilitas terbaik itu mungkin juga mereka lakukan teknik jual rugi dulu atau bagaimana sehingga yang lokal ini kalah dulu gitu. Jadi hal-hal itu yang perlu dipertimbangkan. Dan pemerintah juga perlu kalau bisa sedikit ngebelain lah yang industri lokal atau pengusaha lokalnya, karena nanti pada akhirnya kita juga yang akan maju. Kalau pengusaha lokal yang akan maju, Indonesia juga akan menikmati. Tapi kalau kita nggak bergerak begitu ya lama-lama malah mati ya, kita makin tergantung dengan solusi-solusi dari asing itu. Baik, nah selain untuk mungkin memberikan layanan publik yang aman, efisien, dan transparan, juga saya mau mempertanyakan soal kontribusi Pusat Data Nasional ini ada dampaknya atau ngefek nggak sih ke perekonomian negara kita? Tapi nanti kita akan bahas usai jeda, Inspirasi Pagi masih akan kembali. Ya, Anda kembali di Inspirasi Pagi. Saya mau langsung ke Pak Yudo nih soal pertanyaan tentang apa nih kontribusi dari Pusat Data Nasional terhadap pertumbuhan ekonomi kita. Ya, mengelola pusat data itu tidak murah dan tidak mudah. Mahal biayanya karena di dalam pusat data itu atau di dalam data center ada tentu server-server, ada tentu storage dan sebagainya, termasuk sampai perangkat keamanan, firewall dan sebagainya, yang itu sebenarnya kalau di total tentunya juga tidak murah. Pertanyaannya sederhana aja, kan tidak semua pemerintah daerah itu punya kekuatan sumber daya yang cukup untuk lalu kemudian memiliki data center yang mantap. Jadi hadirnya Pusat Data Nasional ini tentu akan memberikan solusi kepada mereka dengan asumsi bahwa palaparing sudah bisa dimanfaatkan, mereka bisa terhubung ke Pusat Data Nasional. Selain itu juga secara best practice-nya atau praktek terbaiknya, kalau punya pusat data harusnya juga ada backup-nya. Ini juga lagi-lagi ada capital expenditure belanja di situ juga. Jadi dan Pusat Data Nasional nanti kan hadir lebih dari satu. Tentu saja itu bisa menjadi penyedia backup untuk yang lainnya. Jadi penggunaan Pusat Data Nasional ini akan memberikan efisiensi besar-besaran kepada pemerintah daerah ataupun pusat yang mereka memang tidak mampu untuk menyediakan fasilitas pusat data bagi kepentingan mereka. Dan nanti dengan adanya aplikasi umum itu juga lagi efisiensi yang seperti tadi sudah saya sampaikan. Ini jadi semacam kayak layanan cloud, layanan komputasi berbasis awan bagi para pemerintah daerah dan instansi pusat, itu pun juga efisiensi juga. Jadi sudahlah kita efisiensi dari sisi infrastruktur, lalu kemudian kita juga efisiensi dari sisi belanja aplikasi, dan jumlah SDM pun juga menjadi lebih efisien karena mereka bisa fokus untuk memberikan layanan publik kepada masyarakat berbasis digital, sementara untuk pemeliharaan dan perawatan dari sisi perangkat keras atau infrastrukturnya sudah sebagian kan sudah ada di Pusat Data Nasional. Seberapa besar sih sebenarnya efisiensi yang mungkin nanti akan kita dapatkan gitu, mulai mungkin contohnya anggaran sendiri deh, nanti kalau misalnya ini berjalan lancar begitu, seberapa banyak yang bisa kita untungkan gitu? Ya, yang jelas kan dari sisi kita bisa lihat kalau misalkan dari sisi penyediaan data center tergantung skalanya ya, tapi bisa aja sampai misalkan taruhlah minimum sekitar 3 miliar, 5 miliar, mau sampai ratusan miliar juga bisa. Tergantung dari kemampuan instansi tersebut. Itu baru dari sisi pusat datanya. Belum lagi nanti dari sisi lisensi perangkat keamanan seperti kayak firewall gitu kan, lisensi per tahunnya juga tidak murah juga. Dari situ pun juga terjadi efisien. Jadi dari sisi belanja modal yang kita harus keluarkan untuk terkait dengan infrastruktur ini, dan ini tergantung juga dari beberapa instansi. Kayak ada beberapa instansi yang untuk belanja bandwidth saja sampai 20 miliar per tahun juga ada dan sebagainya. Baik. Pak Alfons, kalau melihat ini apakah Pusat Data Nasional ini nantinya juga menurut Anda bisa dinilai efisien mungkin ke depan?
Sebenarnya bagi orang IT itu sangat menyenangkan, sangat baik, arahnya udah benar. Kalau kita lakukan sesuatu yang data terpusat, jadi nggak sekarang kan tiap instansi ngumpulin datanya sendiri, tiap kementerian ngumpulin datanya sendiri, lalu bikin data center sendiri. Memang ini satu efisiensi yang sangat baik dan memang ini perlu satu koordinasi yang baik lah. Jadi memang digitalisasi ini merupakan keniscayaan, tapi jangan sampai cuma dipandang sebagai mohon maaf ini sarana untuk menghabiskan anggaran atau apa. Nah itu yang perlu kita ini, kalau memang benar-benar semuanya tujuannya memang kita ada satu APBN, APBD yang ini kita perlu optimalkan. Oke, ini ada pusat data nasional ya kan, lalu ini ada efisiensi, lalu kita nggak perlu lagi buat data center segala macam, aplikasi juga. Jadi semua banyak instansi yang bisa memanfaatkan ini. Dan effortnya juga nggak terlalu besar karena mereka ya hanya perlu memanfaatkan ini dan melakukan train people dan prosesnya. Ya. Jadi itu. Baik, pertanyaan terakhir mungkin soal strategi yang sebaiknya diterapkan untuk menjaga keamanan tersebut, mungkin Pak Yudo boleh menambahin. Terkait dengan strategi menjaga keamanan, sebenarnya sih instansi yang menjadi imam soal keamanan informasi ini kan BSSN, Badan Cyber dan Sandi Negara, dan mereka sudah juga memberikan banyak pedoman atau panduan untuk itu. Tinggal pertanyaannya, pedoman atau panduan ini diikuti atau tidak. Aku ambil contoh aja, misalkan sekarang kan kita lagi rame-rame penyusupan judi online ke situs web GoID. Pertanyaannya sekarang adalah, dan saya kebetulan berkecimpung juga di komunitas teknis namanya Pandi yang ngelola.id. Kalau misalkan taruhlah ada situs lalu kemudian tersusupi oleh judi online, lalu kemudian kita sampaikan ke mereka, seberapa cepat mereka merespons, itu juga jadi problem juga. Baru lalu kemudian mereka bingung ketika lalu kemudian sudah melewati batas waktu, lalu kemudian situs itu diblok, baru mereka semuanya panik, tidak bisa melakukan ini dan itu. Tapi itu hanya salah satu aspek saja, belum lagi kebocoran data yang sering kita alami dan sebagainya. Jadi memang dari sisi yang tadi disampaikan oleh Pak Alfon, dari sisi SDM memang juga perlu ditingkatkan, dan memang ya ini bicara keamanan informasi itu kan tidak bisa kita menyerahkan kepada salah satu pihak. Ini memang kerja bersama itu kan, sampai ke tingkat individu. Makasih. Baik. Mungkin Pak Alfons boleh menambahin sedikit soal strategi keamanan tadi, sedikit saja singkat. Pedomannya ada, kita tinggal ikuti saja. ISO 27001, 27701, mungkin BSSN juga ada. Lalu cuman kita perlu sadari bahwa security is a process. Jadi kita nggak bisa beli. Jadi kita bisa beli ijazah S1, kita bisa ikuti kuliah S1 lalu dapat ijazahnya, tapi itu beda, sama-sama punya ijazah, yang satu punya ilmunya, satu enggak. Jadi ada perusahaan yang punya ISO-nya, dia bisa ada joki ISO tapi nggak menjalankan itu. Ada perusahaan yang memang menjalankan ISO-nya. Jadi itu bedanya. Oke, baik. Terima kasih banyak atas waktunya Bapak-bapak. Terima kasih Pak Yudo, Pak Alfons atas penjelasannya. Kita harapkan ya supaya Pusat Data Nasional ini nanti bisa menjembatani antar lembaga maupun juga instansi pemerintah agar implementasi SPB ini bisa berjalan dengan baik dan kemudian juga bisa berkontribusi untuk pertumbuhan ekonomi kita. Akhir kata, saya Putri Windasari pamit. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih ya Pak. Terima kasih. Anda baru saja menyaksikan Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh